Akhirnya setelah rumah dibeli oleh orang lain, ya si makhluk pesugihan itu ganggu orang yang tinggal di situ. Kalau kita tanya karepe apa, maunya apa? Ternyata inginnya dia itu akan menguasai rumah itu. Karena rumah itu adalah rumah si dulu orang yang melihara dia sebagai pesugihan. Bahkan pernah kita itu ke tempat teman yang waktu itu malah di Pondok Indah, Mas. Komplek elit kan di Jakarta. Itu saya di situ masuk itu katanya yang punya rumah di situ pas naik turun tangga itu udah berapa kali yang jatuh gitu. Bahkan sampai cederanya cukup parah, tulangnya sampai ada patah tulang sampai sendinya melingsing juga. Ternyata setelah kita lihat itu, wah ini ada ketika si orangnya itu yang ngingu buta ijo itu mati, yang miara buta ijo mati, itu akan terbalik posisinya. Buta ijo menjadi juragane dan itu bisa berlangsung ratusan tahun. Itu kan penderitaan dan balasan yang luar biasa. Intinya kita merasakan dua perasaan yang berbeda, berbeda tempat, berbeda sensasi. Nah, saat seperti itulah kalau saya sebutnya sebagai efek dari adanya persisian antar dua dimensi. Nah, atau misalnya ada pertanyaan gini, itu bisa nggak yang makhluk halus kalau ada itu terus kemudian balik melawan kita walaupun dengan cara halus, itu cara mengatasinya gimana misalnya gitu. Dulu pernah saya ngatasi seperti itu. Pada waktu itu memang itu sudah tingkat tinggi menurut saya. Jadi di sebuah kafe ya itu sering terjadi kesurupan. Setiap malam terjadi kesurupan. Terus saya dipanggil ke sana dan saya hanya melakukan ritual sedikit untuk nego dengan makhluk. Ternyata makhluknya itu nggak mau. Akhirnya makhluk itu meminta sesuatu yang berhubungan dengan darah atau nyawa. Ya, saya tetap nggak menyetujui. Justru dengan nego seperti itu saya tetap disikat waktu itu. Jadi tetap galak, nggak mau ya, disikapi tetap halus, galak, santun nggak mau ya? Nggak mau. Terus saya sempat kena itu. Hampir satu malam saya panas itu. Hampir satu malam dan kebetulan kurang lebih jam 3 itu saya ingat betul. Jadi kalau pas posisi kita jam 3 dini hari. Jadi waktu posisi kita berduel dengan hal seperti itu biasanya lupa kita itu. Jadi saya sudah berdoa apapun, ada sedikit kelalaian saya lupa untuk menyebut pepunden. Jadi para leluhur itu lupa. Karena mungkin memang sudah termasuk gangguan dan serangan dari mereka kan? Gitu. Iya. Akhirnya saya menyebut beberapa pepunden, intinya yang di tanah Jawa maupun yang di tempat itu, dan pas tepat jam 3 pagi langsung netral, saya udah sembuh. Dan bahkan tempat itu pun yang untuk singgasananya makhluk itu pun sempat dikasihkan ke saya. Jadi kamu boleh di sini, mau menggunakan kekuatan di sini pun boleh, dan intinya mau ngewangi-wangi, tapi saya nggak mau. Karena nanti bertolak belakang dengan tujuan saya. Ya, nanti kalau ada konsekuensinya apa-apa, ono buntute kan ya malah repot juga. Iya, pasti itu nanti kita akan menebus bayarannya tadi. Iya. Karena mereka kan cara tidak langsung membantu. Iya. Nah, itu memang pengalaman itu sangat-sangat beragam ya. Kalau di lapangan itu kita seringkali menghadapi berbagai macam ragam gangguan atau interaksi dengan yang gaib seperti itu. Bahkan pernah kita itu ke tempat teman yang waktu itu malah di Pondok Indah, Mas. Komplek elit kan di Jakarta. Itu saya di situ masuk itu katanya yang punya rumah di situ pas naik turun tangga itu udah berapa kali yang jatuh gitu. Bahkan sampai cederanya cukup parah, tulangnya sampai ada patah tulang sampai sendinya melingsing juga. Ternyata setelah kita lihat itu, wah ini ada
makhluk itu kan. Nah makhluk itu apa? Makhluk itu ternyata apa? Bekas dulunya yang punya rumah itu punya pesugihan. Nah terus sebelum meninggal orang itu menjual rumah. Nah pesugihannya kan masih tertinggal di situ, makhluk itu. Akhirnya setelah rumah dibeli oleh orang lain, ya si makhluk pesugihan itu ganggu orang yang tinggal di situ. Kalau kita tanya karepe apa, maunya apa? Ternyata inginnya dia itu akan menguasai rumah itu. Karena rumah itu adalah rumah si dulu orang yang melihara dia sebagai pesugihan. Nah, kayak gitu kan rumusnya begini. Kalau orangnya sudah mati, yang ngingu pesugihan, yang miara pesugihan tadi sudah mati, itu akan dibalik posisinya. Kalau waktu masih hidup, juragane kan orang itu. Iya. Terus ngingu pesugihan, misalnya katakanlah Buto Ijo. Ketika si orangnya itu yang ngingu Buto Ijo itu mati, yang miara Buto Ijo mati, itu akan terbalik posisinya. Buto Ijo menjadi juragane, dan itu bisa berlangsung ratusan tahun. Itu kan penderitaan dan balasan yang luar biasa. Sukmone itu baru bisa lepas perjalanan menuju ke alam keabadian. Tapi itu pun belum tentu berhasil, karena wong yang ngingu pesugihan itu biasanya dharma yang selama waktu hidup pun sedikit. Kalaupun selama ngingu pesugihan banyak melakukan dharma, wong uangnya aja nggak halal kan, otomatis dharmanya itu pun nggak kepake, nggak masuk dalam hitungan hukum alam sebagai dharma. Karena sama aja rezekinya, uangnya, hartanya itu merampas, ya, merampas hak orang lain. Makanya itu ya nggak kepake. Nah akibatnya itu tadi, ketika sudah selesai sekian ratus tahun bisa lepas dari si pesugihan itu, akhirnya ya nggak bisa tembus ke alam keabadian karena dharmanya si orang itu kurang sekali. Itu yang terjadi. Ya terus kemana? Ya biasanya balik ke dimensi bumi, terus mencari binatang yang frekuensinya sama. Akhirnya masuklah ke binatang. Ya itu nggak tahu dinamakan apa itu, reinkarnasi atau apa ya. Pokoknya ada fakta seperti itu yang terjadi. Ada lagi pertanyaan ini untuk Ki Sabdo. Kalau untuk anak kecil itu kalau menjelang maghrib itu biasanya rewel atau nangis, itu biasanya kenapa? Disebabkan apa? Kalau Saya ada cerita lucu mas. Jadi waktu itu ada teman saya dari Sleman, itu disambati temennya, anaknya suka nangis itu. Kalau pas menjelang pergantian waktu atau sore hari surup itu ya, menjelang maghrib itu. Terus main ke sini, saya kasih tahu, oh itu gampang caranya, itu tadi mas, dengan diparutke delingo bemlin. Terus dicampur minyak telon, karena anak-anak tahu ini cara menggunakannya, parutan delingo bengle dicampur minyak telon, kemudian dioleskan ke telapak tangan si bocah rewel tadi. Telapak tangan sedikit aja, nanti tidak kotor, di ucek-ucek ke mata kan nanti malah pedes. Tapi yang lebih penting lagi nanti di telapak kaki sama di ubun-ubun, cukup diolesi sedikit. Yang banyak itu justru di tengkuk sampai ke bawah, sampai tulang ekor. Jadi tengkuk ke bawah sepanjang tulang belakang sampai tulang ekor itu diolesi pakai itu tadi, ramuan delingo bengle dan minyak telon. Nah akhirnya apa? Temen langsung pulang mempraktekkan. Wah, itu ditaruh di botol kecil itu loh mas, pakai botol air mineral itu. Terus kemudian diserahkan ke orang itu. Ternyata efektif sekali, efektif sekali. Si anak menjadi nggak pernah rewel lagi. Sampai akhirnya teman saya itu sering dikasih uang sama orang. Ya wes, oh gue mendadak tadi wong sekti ya tadi. Padahal rahasianya cuma sepele itu tadi. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan namanya mungkin orang yang ngasih uang tadi karena tondo tresno, sebagai rasa terima kasih. Terus biar nggak terlalu berhutang budi atau berhutang jasa kan beban moral juga. Yang penting kan si teman itu nggak minta dan tidak menyebut angka berapa uang kan nggak. Jadi ya sudah terima saja, yang kayak gitu itu kan memang rezeki, dan kita kadang ya nggak boleh untuk menolak amal seseorang.
Ya kita panjangkan amal itu supaya bermanfaat untuk orang lain juga gitu Mas. Jadi kalau anak kecil rewelnya itu menjelang pergantian hari atau petang hari, sore hari, itu biasanya ada gangguan dari makhluk halus. Karena pergantian waktu itu kan ada dimensi gaib dengan dimensi fisik manusia. Itu bersisian. Biasanya mulai jam 4 sore sampai jam 7 malam. Nanti ya paling gesek-gesek sedikit, misalnya jam 5, setengah 6, jam 6, setengah 7. Tapi rentang waktu itu biasanya dimensi fisik kita dengan dimensi gaib itu bersisian. Nah kalau jam-jam segitu, kalau saya merasakan saat itu bersisian, itu kesadaran kita itu seperti dua alam. Di satu sisi kita sadar banget di alam fisik, tetapi di sisi lain kok ada rasa tumlawung, ada rasa sesuatu yang sunyi, yang ini bukan di tempat ini gitu. Agak susah menjelaskannya. Tapi ya itu tadi, intinya kita merasakan dua perasaan yang berbeda, berbeda tempat, berbeda sensasi. Nah, saat seperti itulah kalau saya sebutnya sebagai efek dari adanya persisian antar dua dimensi. Nah, saat seperti itu berarti kan katakanlah ini dekat jaraknya. Antara dimensi fisik dan metafisik itu menjadi dekat Mas. Otomatis ini kan saling mempengaruhi. Nah, semua makhluk yang hidupnya ada di dimensi metafisik atau gaib itu juga merasakan hal yang sama. Adanya interaksi dengan makhluk yang menakutkan, yang bernama manusia, kan bisa saja begitu kan. Manusia itu bisa saja makhluk yang menakutkan bagi lelembut. Kita aja kalau melihat lelembut juga takut. Nah, jangan GR, jangan merasa ganteng, cantik, enggak. Bagi lelembut ya kita ini mungkin menakutkan. Makanya ketika kita melihat lelembut, dia juga melihat, sebentar langsung hilang. Ya, yang terjadi bukan kok mata kita terus kemudian ambiar, pudar, hilang, enggak. Tapi mereka ngacir, kita pun lari. Jadi sama-sama takut sebenarnya. Nah, kadang orang itu GR itu. Itu yang seringkali terjadi di saat-saat petang itu memang rawan bagi anak kecil. Makanya kalau orang-orang tua zaman dulu itu kan melarang kalau sudah petang menjelang malam, pergantian malam, surup, ya wilayah surup, suruping sengrenge matahari tenggelam itu. Nah, itu anak-anak kecil dilarang keluar rumah. Ayo masuk ke dalam rumah. Karena apa? Gampang, mudah sekali terkena gangguan. Ya walaupun kadang mereka itu nggak sengaja, Mas. Nah sekarang kalau kita yang merasakan, kadang ada gelisah, kadang ada rasa bunek itu apa ya bahasa Indonesia apa ya? Rasanya bunek itu sumpek, kayak kita ada di ruangan yang sempit gitu ya. Nah kalau kita orang-orang dewasa yang merasakan, ya paling cuma begitu, nggak akan nangis toh Mas, nggak akan rewel toh. Iya. Tapi kalau anak kecil pasti rewel. Merasakan nggak enak banget nih. Nah terus kenapa hubungannya dikasih delingo bengli? Ya delingo bengli itu untuk menetralisir adanya induksi atau adanya ini vibrasi yang muncul dari dimensi gaib tadi yang membuat tidak nyaman. Ini bisa dilemahkan, bisa diperhalus dengan itu tadi bahan alami, delingo dan bengli, dua macam bahan. Makanya anak-anak yang rewel akhirnya menjadi tenang, menjadi lebih nyaman. Beda lagi kalau anak kecil itu ada yang sering bangun tengah malam rewel, itu beda lagi. Bisa jadi itu malah leluhur yang datang, ingin menimang cucunya, uyutnya. Nah kalau anak kecil itu digendong oleh orang lain saja kadang nangis toh Mas, nggak mau toh. Iya. Apalagi ini yang mau gendong itu yang sifatnya itu sudah metafisik atau halus. Pasti bayi itu merasakan karena bayi itu peka. Nah ya logikanya seperti itu. Kadang digendong ibu-ibu yang lain aja nangis nggak mau rewel kan, merasa nggak nyaman, ini bukan ibu gitu. Apalagi kalau
di dekatnya itu adalah energi-energi yang benar-benar powerful, asing. Walaupun itu baik, tapi bayi itu membahasakannya itu sebagai sesuatu yang asing, yang membuat gelisah atau membuat tidak nyaman. Responnya ya nangis. Saya sering kali melihat juga kasus seperti itu. Itu kalau yang terjadi biasanya tengah malam. Iya. Jadi jangan panik, bagi para ibu-ibu, sedulur-sedulur, bapak-bapak juga, kalau punya anak yang kadang bangun tengah malam, nangis atau rewel, caranya gampang, tapi beda. Jangan memperlakukan seperti tadi, pakai delingo bengling. Tapi bikinlah pisungsung, teh tubruk, kopi tubruk. Syukur kalau nggak males ya beli bunga taman. Sajikan di ruang tengah atau ruang tamu. Kalau nggak enak dilihat orang di ruang tamu banyak pertanyaan, ya taruhlah di ruang tengah. Dah, haturkan sesaji atau pisungsung itu pada para leluhur. Nyuwun supaya anak saya dilindungi, supaya diwelasi, supaya diasuh, dibimbing, gitu. Nah kalau dengan cara seperti itu akhirnya banyak yang sudah mempraktekkan saran saya ini dan hasilnya sangat efektif. Karena si bayi sendiri frekuensinya menjadi sama. Ibaratnya begini, kita memahami kehadiran leluhur. Ada serangan kantuk yang luar biasa. Ini artinya leluhur banyak yang datang, yang rawuh ke rumah. Makanya pemahaman kita yang tepat itu justru akan membuat lebih nyaman. Oh kalau begitu nggak apa-apa ya. Aman dan nyaman malah justru ini yang kita harapkan. Atau misalnya malam Jumat, malam Selasa, tiba-tiba di dalam rumah bau aroma wangi bunga. Jangan takut. Justru kita haturkan terima kasih eyang-eyang para leluhur yang menurunkan saya, menurunkan pasangan saya, karena bau wangi itu biasanya leluhur. Nggak ada kuntilanak genderuwo kok baunya wangi, itu nggak ada. Kalau kuntilanak itu baunya ya bau anyir comberan, anyir busuk, anyir bau selokan gitu. Kalau genderuwo itu ya bau singkong bakar ya. Biasa gitu. Nah, kalau bau-bau yang wangi itu ya itu 99% itu adalah kehadiran leluhur. Maka dengan adanya pemahaman seperti itu kan kita menjadi selaras, tidak menolak, tapi malah justru terima kasih. Demikian juga kalau ada anak yang rewel di malam hari kita bikin pisungsung, berarti apa? Ya kita udah open mind, kita sudah membuka pintu, kita terima kasih. Akhirnya apa? Ya frekuensinya selaras, seimbang. Itu yang terjadi kemudian yang menghasilkan perasaan yang nyaman dan aman.